Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Shalom semua, apa kabar? Pastinya luar biasa dan tetap dalam penyertaan Tuhan ya. Tetap semangat dan yuk kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini. God bless you guys. Shalom semuanya, saya berharap kita semua selalu dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan kita. Mari angkat suara kita sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Here we go. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak berbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja. Mari nyanyikan pujian ini dari awal. Here we go. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Dia ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja. Mari menari bagi Tuhan. In 1, 2, 3, go! Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Halo teman-teman Teen Explosion and Metamorph, apa kabar? Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kalau hari ini kami dalam keadaan yang sehat. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami dan selalu sayang sama kami. Sekarang kami mau dengar firman-Mu Tuhan, biar hati kami jadi tanah yang subur, jadi tempat firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Halo guys, nama aku Kaviona. Aku dari Basilea Menteng. Aku dapat kesempatan untuk sharing hari ini itu tentang family communication. Jadi kalau kita ngomongin keluarga, biasanya itu yang terlintas apa? Orang tua, ya kan, anak, rumah, hubungan,
saling sayang, saling berantem, atau mungkin bete-betean gitu kan ya, kurang lebih. Nah, aku menemukan bahwa ada 2 hal mendasar yang menurut aku penting banget dalam sebuah keluarga. Apa ya? Dari hasil perenunganku yang ketemu adalah honor, dan yang kedua communication. Honor itu menghormati, dan communication ya tau lah ya, berkomunikasi gitu. Oke. Nah, yang pertama, honor dalam bahasa Ibrani kuno adalah glorious, to glorify, and to be honorable. Itu ya, berarti menunjukkan adanya rasa segan, rasa hormat, dan nilai yang tinggi. Jadi menghormati diartikan sebagai menunjukkan penghargaan kepada seseorang yang layak menerima hormat, perhatian, dan ketaatan. In much clearer point, honor is defined as showing esteem for one deserving of respect, attention, or obedience. Nah, penghormatan yang paling tinggi kita kasih buat Tuhan saja. Kita tunjukkan dengan penyembahan kepada Tuhan dan sikap hidup kita yang takut akan Tuhan. Dari sini, model atau contoh terbaik untuk kita menghormati orang lain, terutama orang tua kita. Nah, kalau kita baca di Perjanjian Lama, dituliskan bahwa keturunan atau anak-anak ya diharapkan untuk menghormati orang tua sepanjang umur hidup mereka. Keluaran 20 ayat 12 bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terus diulangin lagi tuh di Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, waktu kita beranjak dewasa, mungkin nanti sebagian dari kita akan meninggalkan rumah. Perlu gak sih kita menghormati orang tua? Perlu, ya kan? Tetap kita harus menghormati walaupun kita tidak 100% mengikuti semua perkataan orang tua. Dengan cara apa? Yang pertama, kita harus tetap bisa menunjukkan sikap positif kepada orang tua melalui perkataan kita dan perbuatan kita. Di sini aku mau sebut orang yang sudah dewasa, maksudnya anak-anak yang sudah dewasa, adult children gitu ya. Itu juga mendengarkan dan mempertimbangkan nasihat orang tua yang berdasarkan firman Tuhan. Nah, sama di Perjanjian Lama juga disebutkan hal yang sama, yaitu grown children, adult children juga menyediakan waktu, merawat dan mensupport keuangan orang tua jika dibutuhkan. Nah, hal ini tuh kita bisa lihat dan belajar dari perlakuan orang tua kita ke kakek nenek kita. Kalau kita belum menikah ya, kalau kita belum meninggalkan rumah gitu. Sebagian besar dari kita pasti bisa belajar hal itu. Bagaimana orang tua kita merawat orang tua mereka gitu ya. Walaupun mereka sudah dewasa, mereka sudah punya keluarga sendiri, tapi mereka tetap menghormati, tetap merawat, tetap mengasihi orang tua mereka. Nah, kemudian anak-anak yang sudah dewasa, adult children, juga harus bisa menahan diri untuk tidak mempermalukan dan bersikap tetap menghormati orang tua mereka. Contohnya, mereka menahan diri untuk tidak menghina orang tua. Amsal 23 ayat 22, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Jadi adult children juga harus bisa menahan diri untuk mengutuk atau mengintimidasi orang tua. Amsal 20 ayat 20 bilang, siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Kemudian di ayat yang lain, di Amsal 30 ayat 11, berkata juga ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ternyata ada gitu. Dan adult children, anak kita, anak-anak yang sudah dewasa, menunjukkan rasa hormat kita kepada orang tua, salah satunya adalah dengan ini, menahan diri untuk tidak mencemooh, apalagi memukul dan menyerang orang tua, serta memperlakukan seolah mereka nggak penting. Nah, yang last but not least, menghormati adalah bentuk penundukan diri.
submission yang melibatkan kerendahan hati, humility, dan obedience, ketaatan. Jadi for Christian children, the key to honoring parents is to obey them in the Lord. Makanya Efesus 6 ayat 1 bilang, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Selanjutnya di Kolose 3 ayat 20 berkata juga, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Jadi ini adalah this is to live life in union with Christ through faith by His power and for God's glory. Nah, kalau di dunia ya, umumnya ketaatan itu konsepnya apa? Konsepnya tuh yang paling gampang ya, ngikutin 100%, orang tua mau apa, ikutin aja gitu, manut aja. Terus selalu dan dalam segala keadaan gitu ya, dilakukan segera, nggak boleh excuse, tanpa nunda. Terus kita tuh nurut gitu ya, taat itu biar jadi orang Kristen yang terpandang, atau biar nggak masuk neraka misalnya kayak gitu ya. Terus jadi ajang pembuktian kalau anak nih bener-bener Kristen banget deh dan bener-bener kudus. Tapi kita baca-baca di Alkitab nggak ngomong kayak gitu ya. Ketaatan versi Alkitab itu bukan yang buta, bukan yang unconditional compliance, tapi ketaatan yang sesungguhnya adalah wujud dari menghormati dan dengar-dengaran akan suara Tuhan. Tiap kali kita belajar taat, kita ingat akan Tuhan. Siapa Tuhan? Dan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Nilai-nilainya firman Tuhan dan cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ketaatan versi Alkitab adalah bentuk kepercayaan kita yang berakar pada cinta, kasih karunia dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita menghormati orang tua karena kita tahu mereka adalah wakil Tuhan di dunia ini buat kita. Ya. Nah, dengan menghormati dan mengasihi orang tua, aku baru sadar juga sih bahwa itu ternyata menunjukkan kedewasaan kita sebagai anak. Jadi Alkitab jelas mengatakan bahwa anak-anak belajar tentang hikmat dan kehidupan melalui ketaatan. Dengan demikian kita bisa tumbuh jadi anak yang mandiri dan berbuah di dalam Tuhan. Oke, itu adalah poin pertama tentang honor, menghormati orang tua, dan tentang ketaatan ya. Nah, yang kedua adalah tentang komunikasi. Nah, kita mau belajar dari Efesus 4 ya. Nah, komunikasi tuh kayaknya halnya ada gampang ya, sepele, hari-hari juga ngomong gitu kan. Tapi gak semudah itu ternyata ya. Buktinya cara berkomunikasi yang benar perlu dipelajari. Dan gak sedikit juga keluarga yang hancur gara-gara salah dalam berkomunikasi. Nah, aku mau share 3 prinsip komunikasi khususnya di dalam keluarga. Yang pertama, kita perlu menjadikan rumah kita itu sebagai heaven of peace. Heaven tuh swaka ya, satu tempat. Jadi swaka kedamaian, tempat di mana kedamaian itu selalu ada. Nah, rumah itu pasti juga jadi tempat untuk konflik terjadi. Tapi penyelesaian selalu menjadi ujungnya. Tempat di mana kebenaran dinyatakan berbarengan dengan kasih. We speak truth in love. Kejujuran bisa dinyatakan di dalam rumah, di dalam keluarga kita, walaupun mungkin ada resikonya. Tapi karena kita saling mengasihi, kita gak takut untuk mengungkapkannya. Di Efesus 4 ayat 2-3 berbunyi demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, di dalam keluarga kita bisa punya hati yang selalu rendah hati gitu ya. Kita perlu banget itu hati untuk selalu rendah hati, lemah lembut ya, bersedia untuk dikoreksi gitu, dan sabar. Dan tunjukkan kasih kita juga di dalam keluarga dengan hal saling membantu. Nah, contoh misalnya kita ada konflik, ada konfrontasi dalam keluarga. Kita perlu juga pakai hikmat dari Tuhan untuk kita bisa mempertimbangkan
gimana caranya berkonfrontasi atau berkonflik dengan benar. Kita perlu belajar untuk cek diri kita sendiri nih tentang motif dan sikap yang benar waktu kita mengkomunikasikan kebenaran. Karena lewat kata-kata, kita bisa membangun seseorang, tapi kita juga bisa menghancurkan seseorang. Khususnya anggota keluarga kita ya. Mungkin kita mikirnya, alah udahlah keluarga ini ya dia ngerti kok gitu, gak bakal dia sakit hati. Tapi ingat, kita perlu jadi berkat untuk mereka, orang yang ada dalam keluarga kita. Kita gak perlu deh repot-repot jadi berkat di luar sana begini begitu, tapi sementara kita gak jadi berkat di dalam keluarga kita sendiri. Nah, makanya di Efesus 4 ayat 25 disebutkan bahwa karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Jadi penting sekali untuk dalam keluarga kita bisa memperkatakan hal-hal yang benar dan punya rasa rendah hati gitu, selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, menunjukkan kasih supaya keluarga kita bisa jadi the heaven of peace. Yang kedua adalah be angry and yet do not sin. Ini landasannya dari Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini paling sering terjadi ya kalau di keluarga ya. Awalnya kita argue gitu ya, gak setuju ini, gak setuju itu, lama-lama jadi marah. Tetapi sebagai anak Tuhan kita perlu belajar bahwa righteous anger, kemarahan yang benar, itu berkonsentrasi pada kesalahan atau peristiwa salah yang terjadi. Tujuan utamanya adalah pertobatan, perubahan seseorang ke arah yang lebih baik dan tidak mengulanginya lagi, bukan semata-mata menghukum pelakunya ya, bukan menghukum si anggota keluarga kita ini. Nah di ayat 28 jelas banget dituliskan, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi fokusnya berkonsentrasi pada kesalahan atau peristiwa yang salah yang terjadi, ya, bukan untuk menghukum pelakunya, apalagi itu anggota keluarga kita. Dan endingnya harus kepada pertobatan karena kita mengasihi dia. Nah, di ayat yang berikutnya di Efesus 4 ayat 29 bilang, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, masalahnya kalau kita lagi marah, kita tuh nggak inget mau ngomong apa gitu, isinya apa gitu. Mungkin tadi udah langsung aja gitu udah keluar kata-katanya, dan kata-kata yang udah keluar kita nggak bisa tarik lagi. Ini prinsipnya universal ya, dan mungkin diterapkan juga di keluarga gue di rumah gitu ya, bahwa do not raise your voice, improve your argument. Karena kalau suara kita udah naik ya, kita malah langsung bawaannya ngegas aja, emosi aja, maunya marah aja. Padahal kita nggak tahu argumen apa yang mau kita sampaikan, dan selalu banyak cara untuk kita bisa menyampaikan apa yang kita maksud, apa yang kita inginkan, apa yang kita pertimbangkan itu dengan cara yang baik. Nggak perlu selalu dengan marah, ya. Nah, kata-kata yang baik dan benar di waktu yang tepat itu perlu kita pelajari dan kita pertimbangkan intentionally, dengan niat. Ya, kita perlu belajar gimana sih caranya ngomong hal yang benar di waktu yang tepat, supaya nggak jadi marah dan malah nggak jadi salah tangkep gitu ya. Nah, waktu juga kita mau mengkoreksi seseorang, khususnya anggota keluarga kita, trik yang paling gampang, pakai rumus 1:3, yaitu every word of criticism express 3 positive encouragement. Jadi setiap satu kritik, berikan semangat, kata-kata semangat itu 3. Supaya yang jadi fokusnya, proporsi terbesar adalah proporsi untuk memberikan mereka semangat untuk bisa hidup lebih baik, hidup sesuai firman Tuhan,
nggak bikin lagi hal-hal yang buruk, sementara satu part kritisismnya itu mengkoreksi apa yang salah dari dalam diri dia. Paham ya sampai sini ya? Aku nggak kecepatan ya. Nah, yang part yang terakhir, yang ketiga tentang family communication God's way itu adalah choose kindness and forgiveness. Nah, Efesus 4 ayat 31 sampai 32 berbunyi demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, rumah kita, keluarga kita adalah tempat yang paling cocok untuk kita bertumbuh, yang Tuhan sudah pilihkan buat kita. Tapi hal itu hanya terjadi kalau kita mau menjalankan kehidupan kita sesuai dengan versinya Tuhan. Bawaan kita tuh kalau lagi pengen marah, ya kita pengennya tuh memperlakukan orang dengan kasar atau suka-suka kita gitu, nggak sabar. Tapi Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan bahwa kita harus mengampuni dan kita harus sabar, harus lemah lembut, punya hati yang lemah lembut, mau ditegur gitu ya, satu sama lain, saling menopang dan saling menghormati. Jadi apapun yang terjadi, choose kindness and forgiveness. Sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita, kita juga perlu mengampuni orang lain. Sebagaimana Tuhan sudah baik sama kita juga perlu berbuat baik sama orang lain, khususnya atau dimulai dari keluarga kita. Nah, keluarga kita nggak cuman yang ada di rumah aja. Nggak sebatas cuman papa, mama, kakak, sama adik aja. Tapi komunitas kayak gini, ya dalam bergereja, mungkin di teens, di youth gitu ya, ini juga keluarga kita loh di dalam Tuhan, yang kita perlu jaga, kita perlu hormati, kita kasihi, kalau salah kita tegur, dan perlu kita rawat. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Jadi kita mau belajar ya hari ini bahwa kita perlu menghormati, kita perlu berkomunikasi dengan cara yang benar, supaya rencana Tuhan dalam hidup kita, khususnya dalam berkeluarga, dalam berkomunitas, bisa terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kalau hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mengingatkan kami semua bahwa kami harus saling menghormati, kami harus taat, dan kami harus mengkomunikasikan dengan keluarga kami, dengan komunitas kami, hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar. Kami percaya, kami mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan akan memperlengkapi kami. Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, aku punya pertanyaan diskusi buat teman-teman semuanya. Pertanyaannya kayak gini. Menurut kamu, apa PR terbesar bagi diri kamu sendiri dalam kaitannya dengan sikap menghormati dan komunikasi dalam keluarga? Dan hal praktis apa yang mau kamu lakukan setelah mendengar firman Tuhan hari ini? Oke guys, selamat berdiskusi. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Terima kasih Kak untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan pada minggu hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati dan terus dipakai dengan dahsyat setiap pelayanannya. Dan semua adik-adik, teman-teman, dan semua yang menyaksikan ibadah TX hari ini, mari kita tutup di dalam doa. Angkat tanganmu dan dimanapun kau berada, terimalah berkat daripada Tuhan, Allah yang luar biasa,
yang sanggup memberi kemenangan demi kemenangan, dan Allah yang hidup bergerak dinamis di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkannya wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Yang percaya semua sama-sama katakan amin. God bless you. Sampai ketemu. Bye.